Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita mendapati kiriman dari Balikpapan. Oke, ini dia, yaitu 2470 f28L. Nah, ini dia penampakannya saudara-saudara. Nah, jadi untuk lensa ini sebenarnya tidak banyak kerusakan, hanya terlalu lama nih semenjak COVID menyerang Nusantara. Jadi sepi job. Nah, pas mau dapat job ternyata banyak jamurnya. Oke, nanti kita akan lihat jamurnya karena dari depan ini tidak bisa dilihat teman-teman, karena jamurnya ada di bagian tengah. Nah, nanti kita akan bongkar dulu. Nanti kita akan melihat jamurnya itu kayak apa ya? Kayak jalannya siput, keong ciput. Nah, seperti itu. Kan jadi ini ada motif-motifnya nih, unik nih. Nah, itu dia. Jadi saking lembabnya, saking lamanya tidak dipakai, ya karena semuanya juga tidak bisa tidak ada wedding ya. Jadi tidak ada job wedding. Jadi jalan-jalan juga nggak bisa gitu kan. Akhirnya di rumah saja dan disimpan terus lensanya sehingga timbullah bibit-bibit jamur. Oke teman-teman, nanti kita akan eksekusi lebih jauh untuk lensa 2470 f28 ini. Dan untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga berkembang, bermanfaat, menambah wawasan dan inspirasi baru. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial untuk teman-teman se-Nusantara. Oke sahabat Nusantara dan sahabatku yang ada di Balikpapan, ini lensanya kita akan eksekusi. Jangan kemana-mana, ikuti terus keseruannya. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, dan untuk pencopotan fleksibelnya ini harus hati-hati karena ada beberapa fleksibel ini yang susah didapat ya, baik pesan melalui online maupun dicari di online. Nah seperti itu. Jadi untuk fleksibelnya ini cukup riskan. Dalam arti kata riskannya itu bukannya mudah robek atau mudah putus. Enggak, jadi maksudnya harus lebih hati-hati karena kalau terjadi sesuatu itu kitanya nanti akan kerepotan ya. Jadi memperbaikinya benar enggak, ternyata harus ganti. Nah kan seperti itu. Jadi harus lebih hati-hati untuk membuka yang fleksibelnya. Jangan sampai nanti fleksibelnya itu menjadi cacat. Karena nanti kalau misalkan dia cacat, nah pastinya ada salah satu fungsi yang tidak berfungsi dengan normal. Nah, oke teman-teman, ini kondisi jamur ini masih ada di dalam dan kita harus bongkar semua baru bisa mendapatkan si jamurnya itu. Nah nanti kita pelan-pelan kita akan bongkar nih semua, kita bedah tuntas. Nah, nanti kita bisa menggapai si titik jamurnya itu yang menjadi satu kendalanya. Oke teman-teman, satu rangkaian sudah kita angkat dan ini yang cukup berbahaya. Nah kenapa ini berbahaya? Karena ini ada motor fokus ya. Jadi motor fokus ini cukup riskan kalau misalkan ketekan atau
apa namanya ya, nggak boleh inilah, nggak boleh kasar dengan motor fokusnya. Karena nih motor fokusnya nanti kalau misalkan ketekan atau eh, kesodok obeng, nah itu pastinya apa namanya, nah nanti akan bermasalah. Nah seperti itu. Nah sedangkan ini cukup riskan ya untuk motor fokusnya. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi daripada pengangkatan si motherboard tadi tuh, nyopotin fleksibelnya tuh ke motherboard. Nah ini harus lebih hati-hati lagi nih untuk ngangkat si motor fokusnya ini, karena biasanya si motor fokusnya ini kalau udah bermasalah ini gantinya satu blok. Nah itu kita untuk mendapatkannya di online ya sebenarnya sih nggak susah-susah banget ya untuk zaman sekarang. Cuma yang jadi kendala itu kan kita belinya barang mati. Nah kita beli barang mati di satu media online dan itu tidak bisa dites. Nah itu dia yang bikin kita repot. Ternyata setelah kita belanja dan kita pasang, ternyata emang itu kondisinya mati gitu. Jadi kondisinya mati, kita pasang pun tetap aja mati. Nah karena emang yang dijualnya itu bukan barang normal. Nah itu dia ya, kalau misalkan mau yang bagusnya ya udah pastilah udah dibungkus lagi, semua rapetin lagi, kirim ke pusatnya, pasti tadi kasih yang bagus. Namun menjadi satu kendala itu apa? Harganya cukuplah mahal. Nah nanti bisa mengocek uang itu yang cukup besar ya. Nah seperti itu. Jadi untuk membongkar lensa-lensa L ini kita mendapatkan apa namanya repotnya itu seperti harus lebih berhati-hati. Nah oke teman-teman, ini di bagian depannya juga saya copotin. Nah ini di bagian belakangnya ini banyak sekali debu-debu halus dan juga bibit-bibit jamur. Nah ini karena lamanya nggak dipakai. Nah sekarang kita bersihkan terlebih dahulu. Nah ini yang pastinya kapas yang kita pakai itu haruslah kapas yang bagus. Ya kalau bisa kapas yang terbaik lah kita pakai. Nah seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya optiknya ini tidak cacat. Nah satu, kedua, nah kita juga harus pakai water cleaningnya itu water cleaning yang bagus. Nah seperti apa? Seperti maksudnya gini, kalau misalkan water cleaning yang nggak bagus, kita udah bongkar capek-capek, sayang kan? Sayangnya di mana? Hasilnya itu tidak memuaskan. Nah seperti itu. Jadi biasanya itu ada yang ngeglow. Jadi pas di cleaning bukannya tambah bagus, tambah bersih, malah ngeglow kayak berminyak-minyak gitu. Nah itu dia. Jadi sangat disayangkan ya. Jadi sebenarnya bukan untuk kamera L, untuk lensa L series aja, untuk semua lensa kalau bisa itu tetap pakai yang terbaik. Jadi water cleaning yang terbaik, terus juga kapasnya yang terbaik. Nah tentunya nanti kita akan mendapatkan satu hasil yang sangat memuaskan. Nah oke teman-teman, nah ini nih kita sudah mau sampai ke titik di mana itu jamurnya itu seperti jalannya keong. Nah teman-teman kalau ngeliat jalannya keong kayak apa kan? Nah, mungkin teman-teman juga sudah punya ini apa namanya bayangan jalannya keong kayak apa sih? Nah nanti kita akan lihat jalannya keong kayak apa tuh. Nah oke, ini kita sedang membersihkan. Ini dalamnya ini banyak sekali debu-debu, kotoran-kotoran kecil ya. Ya mungkin ini nggak tahu ini penyimpanannya di mana. Terus juga apa namanya tempat-tempat motonya itu di mana. Ya ini menyebabkan debu-debu itu bisa masuk ke dalam. Nah kenapa? Karena si debu-debunya itu sangat halus gitu, sangat halus. Dan mungkin pernah moto-moto juga tuh di dekat pesisir. Jadi debu-debunya itu terbawa angin dan dari situ bisa masuk ke sela-sela karena di jump out jump in dari 24 ke 70. Nah oke teman-teman, ini sudah kita buka baut dan bosnya untuk apa namanya, untuk mengangkat lensa yang banyak apa namanya yang tadi kita bilang itu jamurnya itu seperti jalannya keong. Nah ini dia teman-teman, nah ini dia. Dan bagian belakangnya ini masih cukup bening ya, tapi
Nah, nanti kita akan coba cleaning lagi biar lebih safety lagi. Nah, ini dia penampakan untuk teman-teman melihat. Nah, ini dia tuh. Nah, ini dia. Ini kita ulang lagi. Nah, tuh dia tuh kayak jalannya keong tuh yang di sebelah atas bagian kanan ya. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, itu dia jamurnya. Dan itu juga susah untuk diprediksi secara logika. Itu masuknya dari mana? Kok bisa ada seperti itu? Nah, tapi namanya suhu, kelembapan itu kita tidak bisa pungkiri. Bagaimanapun bentuknya itu nanti akan bisa masuk. Nah, tapi yang pasti di sini tugas kita adalah membersihkan si jamur yang tadi tuh yang jalannya kayak keong gitulah. Nah, ini dia. Nanti kita akan bersihkan semua. Jadi di bagian ini itu terdapat 3 lembar. Jadi lembar depan, lembar tengah. Nah, ini yang kena di bagian tengah nih. Nah, di bagian tengahnya kena, dan juga nanti ada di bagian belakang. Nanti sekaligus kita bantai tiga-tiganya, kita cleaning supaya ini lebih baik lagi untuk pemotretan dan juga lebih tahan lama untuk dipakai memoto. Nah, oke teman-teman, ini bagian depannya sudah kita copotin ya. Nah, ini kita copotin. Kita cleaning semua nih. Nah, ini bagian depannya, terus bagian tengah dan bagian belakang nanti kita akan bantai semua. Oke teman-teman, ini sudah bersih, kita bersihkan dan ini hasilnya. Sekarang rumah keongnya sudah tidak ada lagi nih jalur keongnya. Ya, ini udah bersih ya, udah mantul banget nah, pokoknya. Oke, nanti kita akan coba bersihkan di bagian yang lainnya, di bagian dalamnya. Nah, bagian dalam ini nih, ini kayaknya mana yang perlu di cleaning lagi, nanti kita akan cleaning. Dan sebelum pemasukan ini, karena ini ada di bagian dalam, jadi kita benar-benar harus memastikan kalau ini sudah oke banget. Nah, ini bagian belakangnya nih. Nah, ini bagian belakangnya kita cleaning juga. Nah, tadi bagian depannya. Sekarang kita bagian belakang dan ke bagian tengah bagian belakang. Nah, kita memastikan ini karena ini nanti repot. Jadi repotnya apa? Repotnya karena ini ada di bagian tengah-tengah lensa. Jadi semuanya nanti kalau mau cuci dibongkar lagi seperti ini. Nah, itu yang repotnya seperti itu. Nah, oke. Nah, kita bikin ininya dulu untuk pembersihannya yang baru. Jadi kalau bisa, jadi setiap cleaning itu dapat 2 sisi dan itu kapasnya diganti baru. 2 sisi diganti baru. Kenapa? Karena supaya dapat hasil yang sangat memuaskan. Nah,
Nah, jadi kalau misalkan ada orang sampai kapasnya itu sampai apa sih ya bebuluk lah, sampai hitam gitu, masih aja dipakai dan itu nanti hasilnya tidak memuaskan. Jadi kenapa nggak memuaskan? Karena sudah banyak debu-debu mikro yang nempel di kapas itu. Nah, banyaknya debu-debu yang nempel di kapas itu, nah terus dipindahkan ke optik yang lain ya. Jadi optik yang lain kena dampaknya, gitu, kena dampaknya untuk apa namanya si si debu-debu mikro itu, jadi nempel di optik-optik yang lain. Oke teman-teman, ini kita akan bersihkan semua. Nanti kita akan lihat lagi hasilnya. Nah, tapi kalau misalkan kita terawang aja nih, ini hasilnya jos banget nih. Nah, ini untuk tip untuk teman-teman nih. Jadi kalau misalkan cleaning lensa, ya bukan lensa ini aja sih, mungkin lensa-lensa yang lain itu harus memegangnya itu harus lebih hati-hati. Kenapa harus lebih hati-hati? Karena yang dikhawatirkan itu jatuh. Ya namanya juga musibah, kan bisa terjadi jatuh. Kalau lensa murah mending bisa diganti atau ada gampang cari spare partnya. Tapi kalau lensa mahal, nah itu lebih beresiko. Nah sekarang kita cari nih partnya nih. Kalau misalkan ketemu nggak ketemu, akhirnya kita beli satu lensa buat gantiin lensa orang, kan seperti itu. Tapi kalau punya lensa sendiri sih oke-oke aja gitu kan. Nggak punya sendiri ini ya nggak apa-apa lah, kan seperti itu. Nah oke, ini kita sudah rapikan. Sahabat Nusantara, untuk sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, untuk rekan-rekan yang ingin komunikasi dengan saya, tadi saya sudah cantumkan nomor WhatsApp di DVD ini. Nanti kita juga akan cantumkan nomor WhatsApp di DVD ini dan definisi. Nah, di mana nanti untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin menghubungi kita, nanti juga boleh melalui WhatsApp dan juga boleh melalui di komentar-komentar yang ada di kolom komentar. Jadi untuk lokasinya di mana, terus biayanya berapa, dan pengerjaannya berapa lama, nanti kita bisa saling komunikasi di melalui WhatsApp. Nah, yang seperti satu ini sudah sekian kalinya ya, dikirim dari Balikpapan. Oke teman-teman, nah sekarang ini adalah hasil cleaning kita, sudah clean banget nih. Nah ini jalur keongnya juga nggak ada, kotoran-kotorannya juga sudah bersih, dan debu-debu mikronya juga sudah tidak ada. Nah ini hasilnya sudah kembali bersinar lagi. Nah nanti kita akan pasang semuanya dan kita pastikan semuanya kembali presisi dan tidak misfokus. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi ada beberapa orang tanya nih, Om kalau misalkan di cleaning gimana gitu kan. Terus ada lagi yang nanya, nanti bagus nggak sih kalau lensa di cleaning? Nah itu sama aja seperti kita memakai kacamata. Nah itu simple deh. Jadi kita pakai kacamata, kacamatanya itu kotor. Nah gimana kita melihatnya? Nah jadi kalau misalkan kacamatanya juga itu bersih, kan pandangan kita enak. Nah gimana juga sama dengan mata lensa. Nah kalau lensanya kotor itu tentunya hasilnya juga tidak memuaskan. Nah lensanya itu harus dibersihkan. Nah tapi dengan catatan di sini, yang ngebersihinnya ini bisa nggak? Satu. Terus yang kedua, paham nggak gitu. Terus kinerjanya dia seperti apa. Nah itu harus dipikirkan untuk rekan-rekan Nusantara, karena banyak kejadian. Misalkan tadinya lensanya tidak terlalu kotor, terus setelah di cleaning lensanya jadi tambah kotor. Ada yang seperti itu, bahkan ada lensanya jadi baret-baret, ada yang seperti itu. Nah itu mungkin dari alat-alat yang disediakan oleh teknisi tersebut itu kurang baik gitu. Jadi harusnya beliau itu memakai alat-alat yang terbaik. Nah, karena apa? Karena alat-alat yang terbaik itu akan menghasilkan mahakarya yang benar-benar sempurna. Nah seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini sudah kita masukin lagi ke rumahnya, dan nanti kita akan susun lagi semua ini menjadi satu. Nah nanti dari situ kita akan tes hasilnya sebelum lensa ini dikembalikan ke Balikpapan. Oke teman-teman, jadi untuk domisili kita itu ada di Pasar Baru.
Nah, nanti kalau teman-teman sudah sampai pasar baru, nah boleh kita kontak-kontak melalui WhatsApp. Nanti kita akan share log untuk lokasinya. Nah, karena untuk di pasar baru itu banyak sekali yang namanya itu apa ya, kalau bahasa baiknya apa ya? Kalau ya kayak reseller lah seperti itu. Nah, jadi teman-teman ke sana itu ya langsung aja sampai ke toko. Langsung sampai ke tokonya. Maksudnya gini, jadi kalau misalkan akan ke sana itu bawa tas kamera atau nenteng kamera, kalau ada orang-orang yang nanya di sekeliling sana, udah tinggal jawabannya, Pak, ini garansian. Nah, kenapa disebut garansian? Karena kalau mereka pun mengantarkan kita sampai ke satu tujuan, itu tidaklah mendapatkan upah. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena ini garansian. Jadi pekerjaan yang kembali lagi. Nah, jadi teman-teman bisa menyebutkan ini garansian. Garansian Om, garansian Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau juga bisa jadi mau lihat-lihat. Nah, jadi tidak usah berbicara terlalu banyak bahasa dengan orang-orang yang menawarkan jasa yang ada di jalan-jalan seperti itu. Nah, karena bukan di bidang kamera aja, mungkin di bidang-bidang lain juga ada, kayak misalkan pembelian tiket di Pasar Senen itu juga ada. Nah, terus kayak misalkan ada satu festival yang sangat megah, itu pasti banyak orang-orang yang menjual tiket tapi bukan di loketnya. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik nanti kita janjian untuk sampai ke lokasi kita. Oke, teman-teman. Jadi ngerti sampai di situ. Nah, kita akan lanjutkan pemasangan untuk lensa 2470 ini. Oke teman-teman, dan untuk pemasangan baut-bautnya kembali nih. Nah, ini sangat penting banget nih untuk rekan-rekan semua. Jadi kalau rumahnya di situ, nanti harus kembali lagi ke situ. Nah, itu sangat penting sekali ya. Ini bautnya cukup banyak, ada panjang, pendek, ada drat tebal, drat tipis. Nah, gitu. Jadi dan itu harus kembali lagi ke posisinya masing-masing. Nah, kenapa harus kembali ke posisinya masing-masing? Karena untuk lensa dan juga untuk bodi itu sangat riskan sekali. Riskannya seperti ini. Kalau misalkan tadinya itu yang dimasukin bautnya pendek. Nah, ternyata nih karena lupa nih baut tadi taruh di mana, akhirnya dimasukinlah baut panjang. Nah, apa yang akan terjadi? Kalau untuk kamera manual itu biasanya baut itu akan menusuk salah satu komponen. Komponen dalam itu ketusuk dengan baut itu dan mengakibatkan salah satu fungsinya itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu dia. Itu masuk logika. Tapi kalau misalkan digital, kamera digital, baik DSLR, baik mirrorless, baik semi pro, dan juga baik digicam, handycam. Nah, seperti itu. Jadi itu langsung nusuk ke motherboard. Nah, itu yang udah pasti seperti itu. Kalau dia nusuk sampai ke motherboard, yang pastinya itu akan korslet. Nah, kekosletannya itu akan menyebabkan pergantian motherboard dan biayanya cukup lumayan. Nah, seperti itu. Jadi ya PR-nya banyak ya. Ngapalin baut. Nah, itu dia, ngapalin baut itu kayaknya ya cuma baut gitu kan. Tapi kalau misalkan salah pasang, ya resikonya cukup besar gitu. Kayak misalkan tadinya ini drat halus dimasukin drat kasar. Nah, apa yang akan terjadi? Serpihan-serpihan pembesaran lubang bautnya itu akan jatuh kemana-mana. Nah, jatuh ke optik, jatuh ke motherboard, jatuh ke barel-barel yang lainnya, itu akan menyebabkan nanti fokusnya itu jadi berat. Kenapa berat? Karena ada barel, ada barel-barel, ada serpihan-serpihan kayak bubutan gitu yang jatuh ke barel-barel tersebut. Nah, itu akan mengakibatkan jadi focusingnya itu berat. Nah, itu kalau jatuh ke motherboard, nah itu terkena arus listrik, maka akan terjadi si bautnya panas dan korslet. Nah, terus ke optiknya.
nanti nggak sengaja itu dielap, mengakibatkan baret. Nah itu seperti itu. Jadi tidaklah semudah yang teman-teman perkirakan ya. Jadi untuk pembersihan cleaning lensa, terus juga perbaikan kamera point shoot, terus viewfinder, SRL, DSLR, mirrorless, terus digicam, baik lensa manual dan lensa autofocus itu sebenarnya sama. Jadi harus ketelitian dan ada juga yang tangan siapa lagi tuh, ada penampakan. Nah jadi harus ada itu sikat gigi mental. Aduh, ada tangan lagi, taruh di situ. Iseng aja nih orang nih satu nih. Oke teman-teman, tuh jadi lupa deh tuh lagi ngobrol enak-enak. Nah yang pastinya kita harus lebih hati-hati dan alatnya safety, dan juga apa yang kita gunakan itu adalah alat-alat yang terbaik untuk menghasilkan mahakarya yang terbaik juga, gitu kan. Nah oke teman-teman, ini kita bersihkan satu persatu semuanya, karena ini dalam penyusunan ini semuanya harus kembali benar-benar presisi dan dalam kondisi yang terbaik. Ini sudah kita rangkai dan kita akan uji coba dulu nih untuk zoom out zoom innya di 2470 apakah sudah berfungsi dengan baik. Nah kalau sudah berfungsi dengan baik, nah baru kita susun semuanya termasuk motherboardnya. Nah ini harus hati-hati ya di motherboardnya ini, karena ya seperti tadi kita bilang, ini kan kita plastik ya, itu bisa mengakibatkan beberapa yang bisa membuat plastik fleksibelnya ini menjadi rusak. Nah terus benar-benar hati-hati.
Oke teman-teman, ini motherboard sudah kita pasang dan kita akan pasang bagian atasnya ini nanti untuk menekan si motherboard, dan ini harus presisi lagi karena yang dikhawatirkan kalau nggak presisi itu nanti si fleksibel yang nempel di motherboard bisa ketekan dan robek. Nah ini sekarang kita tinggal pasang mountingnya, nanti kita rapikan. Nah, sekarang sudah selesai. Oke, ini hasilnya cleaning kita. Untuk teman-teman Nusantara yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, maka selesai sudah cleaning kita untuk lensa Canon L2470 f2.8 ini. Semoga tutorial yang sederhana ini bermanfaat dan menambah wawasan dan inspirasi baru. Oke, sahabatku yang ada di Balikpapan, besok ini kita akan eksekusi kembali ke sana. Terima kasih sampai di sini dan wassalam.